Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Hasyim. Saya akan menjelaskan sedikit tentang transaksi pembayaran internasional. Pada dasarnya, transaksi jual beli akan dikatakan sukses jika telah memenuhi 3 unsur utama, yaitu terjadinya perjanjian, terjadinya penyerahan barang, dan terjadinya pembayaran. Nah, saat kita melakukan transaksi jual beli biasa yang kita lakukan sehari-hari biasanya, maka transaksi jual beli itu akan mudah dilakukan karena hal itu akan terjadi dalam satu proses dan kita sendiri tidak terasa telah melakukannya. Namun jika terjadi transaksi jual beli internasional, hal ini akan jauh lebih rumit karena perbedaan mata uang antar negara dan juga jarak antara si penjual dan si pembeli. Maka dalam transaksi internasional akan lebih memakan waktu dalam proses penyerahan barang ataupun pembayarannya. Nah, jika ingin melakukan perdagangan internasional, maka tentunya pasti akan melakukan pembayaran internasional. Karena pembayaran internasional sendiri lebih rumit, maka ada transaksi pembayaran internasional dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menggunakan surat wesel dagang, menggunakan pembayaran tunai atau cash payment, menggunakan letter of credit, dan yang terakhir menggunakan kompensasi pribadi. Adapun 4 metode pembayaran internasional, yaitu melalui yang pertama surat wesel dagang. Surat ini berisikan perjanjian antara si penjual, perantara dalam hal ini bank, dan juga pembeli, berisi ketentuan atau dokumen-dokumen yang harus dipenuhi serta jangka waktu pembayaran yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua adalah pembayaran tunai. Pembayaran ini dilakukan bersamaan dengan surat pesanan atau kabar bahwa barang telah dikapalkan, dengan komunikasi antara pihak penjual dan juga pihak pembeli mengenai proses pembayarannya. Cara ini juga memiliki kelemahan, yaitu importir harus menanggung beban biaya yang lebih besar. Yang ketiga ada letter of credit. Surat ini dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabah, dalam hal ini importir, untuk melakukan pembayaran kepada eksportir dengan adanya jaminan pembayaran berupa wesel ataupun dokumen-dokumen lainnya atau perjanjian-perjanjian lain. Yang keempat adalah dengan cara kompensasi pribadi atau private compensation. Pembayaran internasional dengan kompensasi pribadi adalah pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam suatu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Cara ini dilakukan dengan memberikan kemudahan antara eksportir dan importir dalam suatu negara. Selain keempat metode pembayaran tersebut, ada juga rekening terbuka. Ini bukan merupakan metode pembayaran internasional, namun lebih ke metode pembiayaan, yaitu membiayai transaksi perdagangan internasional. Dengan cara ini, eksportir mengirimkan barang-barangnya tanpa adanya dokumen-dokumen untuk meminta pembayaran atau faktur yang dipakai sebagai tanda hutang. Dan juga pembayaran dilakukan antara 1 sampai 3 bulan setelah tanggal pengiriman, sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati bersama.
Metode rekening terbuka ini pada dasarnya terlalu memberikan banyak resiko kepada eksportir dikarenakan tidak menggunakan dokumen-dokumen yang menjamin pembayaran tersebut.